Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita di hari Senin ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, mendapatkan keberkahan ya, sebagaimana setiap subuh Nabi selalu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, subutul khair, ziyadatul khair ya, bertambah kebaikan kepada kita semua. Dan mohon maaf ya untuk hari ini, seharusnya di jadwal itu tafsir surah Al-Baqarah, tapi karena hari Ahad kemarin sangat padat ya, sehingga belum dibuat materinya. Oleh karena itu untuk hari ini kita akan sama-sama membahas terkait gempa bumi yang kemarin dirasakan, mungkin kami di Garut, juga di Tasik ya, di beberapa daerah. Kita akan mengkaji bahwa gempa bumi itu merupakan peringatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar fenomena alam. Kita akan mempelajari bagaimana para salafus sholih menyikapi mengenai gempa bumi ini. Nah, mungkin kita pun sama-sama mengingat ya doanya, mungkin sudah saya share ya di grup. Nah, itu doa ketika mendapatkan atau ketika datang gempa ataupun ada angin ya. Nah, ini sudah pada hafal semua Bapak Ibu? Sudah ini ya. Nah, kita akan sama-sama bacakan sebentar. Allahumma ya Allah, inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kalau di itu ada yang ursilta ya, padahal ini yang benarnya itu ursilat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ya Allah khairaha, kebaikannya. Jadi kita itu kalau ketika ada gempa, ketika ada angin, itu meminta khairaha, kebaikannya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang diutus ya dengannya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarriha, dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dikirimkan dengannya. Nah, ini kita akan sama-sama mempelajari, mengkaji bahwa gempa bumi itu bukan hanya sekedar fenomena alam ya. Kalau kita tahu mungkin gempa bumi itu hanya ada pergeseran lempengan, tetapi para salafus sholih lebih dari itu memaknai terjadinya gempa bumi, bahwa gempa bumi itu adalah peringatan dari Allah ya kepada kita sebagai hamba-hambanya, bahwa di antara bentuk peringatan yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya. Nah, Allah terkadangnya mewujudkan dalam bentuk musibah atau dalam bentuk bencana alam, misalnya dengan angin kencang gitu ya, sehingga Allah porak-porandakan berbagai bangunan. Bisa jadi dengan gelombang pasang yang besar ya, atau dengan hujan besar sehingga menjadi penyebab banjir. Bisa juga dengan gempa bumi ya, atau peperangan di antara umat manusia. Nah, itu adalah di antara bentuk ya peringatan dari Allah. Ya, ini semuanya ini bisa menjadi potensi untuk kita mengingat ya sebagai manusia, supaya takut gitu, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kalau dalam surah Al-An'am, Allah menyampaikan ya dengan firman-Nya bahwa qul, katakanlah, huwal qadir, bahwa dialah Allah yang qadir, Allah yang berkuasa, ala ayyab asa alaikum, bahwa
untuk mengirimkan kepada kalian, bahwa Allah itu kuasa ya mengirimkan kepada kalian manusia azaban, berupa siksa ya, min fauqikum, siksa yang dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau berupa azab siksa dari bawah kaki kalian, au yalbisakum, atau mencampurkan ya, yalbisa itu mencampurkan, syi'an ya, mencampurkan kalian ya dalam golongan-golongan, atau syi'an, golongan-golongan, wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din. Jadi untuk merasakan ya sebagian kalian ya keganasannya dengan sebagian yang lainnya. Jadi di surah Al-An'am ya seperti itu, bahwa Allah itu Al-Qadir, bahwa Allah itu adalah sangat berkuasa sekali untuk melakukan berbagai hal, mengirim apapun, baik dari atas, arah bawah kita, atau bagaimana Allah itu yang mempertentangkan supaya sebagian yang lain merasakan keganasan sebagian yang lainnya. Nah, kita harus merenungkan bahwa semua musibah itu adalah sebabnya adalah dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini bahwa gempa bumi ya, atau musibah yang banyak ya menimpa kepada kita ya, perasaan khauf, takut ya. Nah, ini bisa jadi ini merupakan azab atau hukuman dari Allah Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa ya, disebabkan manusia yang meninggalkan aturan Allah. Nah, kita harus mentadaburi bahwa berbagai musibah itu penyebabnya adalah maksiat. Bagaimana manusia sudah banyak yang meninggalkan aturan Allah, banyak manusia yang bergelimang ya dengan maksiat, bergelimang dengan dosa. Bagaimana manusia maksiat kepada Allah ya secara terang-terangan di hadapan Allah gitu ya, tanpa ada rasa malu, sehingga Allah perintahkan bumi untuk berguncang. Nah, ini juga menjadi salah satu wasilah Allah ya, sehingga terjadilah gempa bumi. Untuk apa? Supaya manusia itu kembali bertobat kepada Allah, supaya manusia itu ingat dan memohon ampun sama Allah. Bahwa dalam surah Al-Isra kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu, tidaklah kami mengirim, bil ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa berupa musibah atau yang lain-lain, illa takhwifa, yaitu selain dalam rangka takhwifa, menakut-nakuti manusia. Jadi sudah sangat jelas ya di surah Al-Isra bahwa wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kata Allah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya banyak, baik itu berupa musibah atau misalnya tanda-tanda kekuasaan lainnya ya. Tujuannya itu adalah illa takhwifa, yaitu dalam rangka takhwifa, menakut-nakuti mereka. Nah, bahwa untuk lebih mentakkidkan ya ayat Al-Isra ayat 59 ini, kita juga bisa melihat di surah Ar-Rum ya ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri. Zaharal fasad, sudah nampak, fil barri ya, sudah nampak apa? Al fasad, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di adanya kerusakan ya fil barri, baik di darat, wal bahri, ataupun di lautan, bima kasabat aidin nas. Nah, ini adalah semuanya karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum, supaya Allah merasakan gitu ya, ba'dalladzi amilu, kepada mereka ya sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi seperti itu di surah Ar-Rum. Dan Allah menyampaikan ya maksiat manusia ya, kata-kata maksiat manusia itu sebagai makar, diistilahkan makar oleh Allah ya. Allah menyebutkan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu adalah disebutnya sebagai makar,
dan azab ini bisa jadi akan turun secara tiba-tiba. Nah, jadi tiba-tiba tanpa aba-aba terlebih dahulu. Kalau BMKG ya misalnya memperkirakan ABCD. Nah, bisa jadi tiba-tiba tanpa ada aba-aba, bahwa di surah An-Nahl ya ayat 45 sampai 46 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Nah, afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Maka apakah orang-orang yang membuat makaru dengan melakukan sayyi'at, dosa atau maksiat, merasa aman gitu. Afa amin, apakah merasa aman alladzina makaru, yaitu orang-orang yang berbuat makar, as-sayyi'at, melakukan berbagai maksiat, ayyakhsifallah bihimul ard, merasa aman dari bencana ayyakhsifallah, ditenggelamkannya bihim al ardo, ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka ya. Ayyakhsifallah bihimul ardo, ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka. Apakah kalian merasa aman gitu ya, santai-santai gitu ya, berbuat berbagai maksiat, kata Allah. Nah, ayyakhsifallah bihimul ard, bahwa ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, au ya'tiyahumul azab, atau datangnya azab kepada mereka gitu ya, min haitsu la yash'urun, dari tempat yang mereka tidak menyadarinya, au ya'khudahum fi taqallubihim, atau Allah azab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Taqallubihim ya, au ya'khudahum, Allah siksa atau Allah azab mereka fi taqallubihim, dalam perjalanan, fama hum bimu'jizin, maka sekali-kali mereka tidak bisa menolak siksa itu gitu. Jadi di surah An-Nahl kita diingatkan oleh Allah bahwa kenapa gitu ya manusia itu kok merasa aman gitu ya dengan melakukan berbagai maksiat yang dia lakukan. Mereka itu apakah tidak takut bahwa akan ditenggelamkan ya, ditenggelamkannya bersama bumi, bersama mereka, atau Allah datangkan siksa ya dari tempat yang mereka tidak menyadarinya, atau Allah siksa mereka di waktu dalam perjalanan. Nah, siapa sih yang bisa menolak azab Allah gitu ya. Nah, jadi Allah juga mengingatkan bahwa bisa jadi balasan makar Allah ya atas maksiat yang dilakukan, atas pembangkangan manusia itu datang juga ketika tidur. Kalau di surah An-Nahl ya, bisa jadi siksa itu datang ketika dalam perjalanan. Kalau ini saat sedang tidur gitu ya. Afamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Nah, afa amina, apakah merasa aman ahlul qura ya, penduduk negeri, merasa aman dari ayatiyahum ba'suna, dengan kedatangan siksaan kami ya kepada mereka, bayatan, di waktu malam. Ini juga harus siap siaga ya. Bayatan, di waktu malam, wahum naimun, mereka sedang tidur. Jadi bisa jadi Allah memberikan siksa itu dalam perjalanan atau ketika tidur ya, malam-malam. Nah, bahwa memang hukuman Allah itu mengenai semuanya gitu ya, walaupun di dalamnya ada orang solih misalnya. Nah, ini pernah bahwa siksa Allah ya ketika menimpa sekelompok masyarakat, maka azab ini mencakup semuanya, baik orangnya yang maksiat tentu saja ya, orang yang dewasa, anak-anak, laki-laki atau perempuan, semuanya sama-sama mendapatkan hukuman. Sekalipun ada makhluk yang tidak memiliki dosa atau kesalahan, misalnya kayak anak-anak atau binatang, mereka pun turut merasakannya gitu ya. Nah, ini ditegaskan dalam salah satu hadis ya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza, apabila dhaharatil ma'asi, apabila telah dilakukan secara terang-terangan, dhaharat al ma'asi, perbuatan maksiat." Ini jadi harus hati-hati ya. Idza, apabila dhaharat al ma'asi, apabila telah secara terang-terangan ya, al ma'asi, maksiat dilakukan ya, maka ini kata Allah,
ammahumullah bi'adzabin min indih, maka Allah akan menimpakan azab siksa itu secara merata, bahwa ammahum, jadi secara merata gitu, nggak ada yang dipilih-pilih ya sama Allah. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma fihim yauma idzin unasun salihun, bahwa ya Rasulullah, bukankah di antara mereka itu ada orang-orang yang soleh gitu ya. Kan kata hadisnya bahwa kalau maksiat dilakukan secara terang-terangan di antara kalangan umatku, maka janji Allah akan menimpakan siksa secara merata. Sehingga ditanyakan, bukankah di antara mereka itu ada orang-orang soleh ya, solihun, qala. Kemudian Rasulullah menjawab, bala, benar gitu ya, tidak semuanya bejat, tidak semuanya maksiat, tapi ada orang soleh di dalamnya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kaifa yasna'u bi ulaik gitu ya. Ketika Ummu Salamah bertanya lagi, lalu apa yang akan diterima oleh orang ini gitu ya. Kaifa yasna'u bi ulaik, apa yang akan diterima oleh orang-orang yang soleh ini gitu ya. Qala, nah kemudian Rasulullah menjawab, yusibuhum ma asaban nas, mereka juga sama akan mendapatkan azab sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya, oleh manusia semuanya gitu. Summa yusiruna ila magfirah minallah wa ridwan, kemudian bahwa tadi ya, mereka akan mendapatkan siksa Allah sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, kemudian mereka menuju ampunan Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi dalam Al-Quran ya, Allah sudah sangat menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia, nah itu memang disebabkan karena maksiat yang pernah dilakukan. Dalam surah Asy-Syura ya, kita diingatkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibah, dan min musibah, setiap musibah, asabakum yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, maka disebabkan perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan ampunan terhadap banyak dosa gitu. Jadi bahwa berbagai musibah yang menimpa kalian disebabkan akibat dari ulah manusia sendiri, dan kata Allah, sesungguhnya Allah itu memberikan ampunan terhadap banyak dosa gitu ya. Bayangkan saja kalau setiap maksiat disiksa gitu ya, bahwa wa ya'fu an katsir, bahwa Allah memberikan banyak ampunan ya dari dosa itu. Jadi Allah juga menceritakan ya keadaan umat sebelum kita nih, bahwa di surah Al-Ankabut kita diingatkan, fakullan, maka masing-masing, akhadna bizanbih, kami siksa ya disebabkan zanbih, dosa mereka, faminhum, maka diantara mereka, arsalna alaihim hasiba, ada yang kami siksa itu dengan melalui hasiba. Hasiba itu angin kencang gitu ya. Jadi ada di antara manusia yang Allah memberikan siksa ya atas dosa mereka itu diantara dengan hasiba, dengan angin, Allah mengirim angin yang begitu kencang. Wa minhum man akhadathu sayhah, tapi ada juga yang Allah musnahkan ya dengan sayhah, dengan teriakan yang sangat pekak, maksudnya dengan guntur atau dengan petir ya. Misalnya kalau hasiba mah terkadang Allah memberikan siksa ya kepada manusia berupa angin kencang. Kemudian wa minhum man akhadathu sayhah gitu ya. Ada juga yang Allah musnahkan dengan teriakan yang begitu keras ya, sayhah itu yaitu misalnya petir atau guntur atau apa ya. Wa minhum man khasafna bihil ard, tapi ada juga yang Allah ya kami tenggelamkan, khasafna kami tenggelamkan, bihil ard ya yang kami tenggelamkan ke bumi. Jadi ada yang lewat disiksa sama Allah ya lewat angin kencang, ada yang lewat petir ya, kemudian ada yang sama Allah ditenggelamkan gitu ya, khasafna bihil ard, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan kami
dan ada yang kami tenggelamkan. Man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Bahwa kata Allah, Allah sama sekali tidak menzalimi mereka gitu. Namun mereka sendiri yang bersikap zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, di surah Al-Ankabut kita harus waspada ya, bahwa terkadang Allah ya mengazab atau menyiksa disebabkan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh manusia. Ada yang Allah siksa dengan berupa hasibah, angin kencang. Ada yang Allah musnahkan dengan soihah ya, teriakan yang sangat keras gitu ya. Ada yang Allah tenggelamkan. Nah, banyak sekali yang dilakukan ya, bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa terkadang Allah itu menyuruh bumi untuk bergetar. Jadi, ada ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa terkadang Allah menyuruh bumi untuk bergetar sehingga terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga manusia pada takut ya, khauf, takut, resah gitu ya, sehingga kembali bertobat sama Allah, sehingga mereka meninggalkan maksiat, tunduk, menyesal sama Allah gitu ya, sebagaimana yang ditegaskan ya sebagian sahabat ketika terjadi gempa itu. Nah, mereka menyampaikan seperti ini. Jadi kalau kita makan misalnya kadang ya udah pas kejadian berdoa gitu ya, terkadang lupa lagi untuk satu, udah lupa. Tapi kalau para sahabat ya begitu memaknai gitu ya, ketika ada gempa bumi, nah beliau menyampaikan ya, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, yasta'tibukum, bahwa inna rabbakum yasta'tibukum, sesungguhnya Tuhan kalian menegur kalian gitu ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan atau Allah ya, Tuhan kalian, yasta'tibukum, menegur kalian ketika ada bencana. Itu langsung ingat dosa nih kalau para sahabat. Di sini diantaranya disampaikan dalam Imam Ahmad ya, dari Sofiyah ya, radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa pernah terjadi gempa ya di kota Madinah, zalzalat al-Madinah ya, pernah terjadi gempa di Madinah ala ahdi Umar, di masa Umar, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah ya, di zamannya Umar. Sehingga Umar nanya, ayuhan nas ma hadza gitu. Wahai manusia, apa yang kalian lakukan gitu. Jadi dosa apa yang kalian lakukan sehingga ditempa gempa kan ini. Jadi Umar ya, kalau disundakan seperti ini, ayuhan nas ma hadza, wahai manusia ya, wahai orang-orang, apa yang kalian lakukan gitu ya. Ma asra'u ma ahdathtum gitu. Betapa cepatnya gitu ya. Ma asra', betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. La in adat, kata Abu Bakar kata Umar ya. La in adat, kalau terjadi gempa bumi lagi, kalau berulang terjadi gempa bumi lagi di Madinah, la tajiduni fiha, maka kalian tidak akan bisa menemuiku lagi di Madinah. Artinya beliau akan hijrah dari Madinah gitu ya, ketika terulang ada gempa lagi, karena beliau begitu menyadari ketika ada gempa itu, ayuhan nas ma hadza, wahai orang-orang ya, apa yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini diceritakan bahwa Ibnu Abi Dunya ya, dari Anas bin Malik, bahwa beliau bersama seorang lelaki lainnya ya, bahwa Abi Dunya dari Anas, bahwa mereka ditemani dengan seorang laki-laki menemui Siti Aisyah. Kemudian laki-laki ini bertanya, wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi. Jadi dia nanya ya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, jelaskan coba kepada kami tentang fenomena gempa. Kemudian Siti Aisyah menjawab bahwa apabila tabahu az-zina. Jadi gempa itu terjadi, kata Siti Aisyah, apabila istabahu, kalian ya, mereka sudah
membiarkan perzinahan. Jadi sudah membiarkan perzinahan. Wa syaribu al-khumura, dan manusia sudah membiarkan khamar, minum khamar ya. Wa dharabu bil ma'azif, dan bermain musik ya, sudah terjadi di mana-mana. Perzinahan merajalela, minum khamar merajalela. Maka kata Siti Aisyah, gharallah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla fi samaihi, berada di atas ya, Allah yang ada di atas, ghara, cemburu, Allah cemburu gitu ya. Manusia sudah lalai gitu ya, tidak ingat lagi sama Allah, membiarkan perzinahan merajalela, khamar gitu ya, bermain musik gitu ya, sehingga lupa sama Allah. Faqala lil ard, kemudian Allah berperintahkan kepada bumi, tazalzali, nah berguncanglah kamu gitu ya, tazalzali bihim, guncangkanlah ya, berguncanglah kamu untuk mereka. Fa'in tabu, ketika mereka tobat, wanaza'u, kemudian mereka meninggalkan maksiat, mereka ya, kemudian berhentilah gitu ya, wanaza'u, dan berhentilah gitu ya. Wa illa, jika tidak, tetap saja berperilaku seperti itu, ahdamaha alaihim, maka ahdama, hancurkanlah ya, atau hancurkan dengan zalzalah tadi, alaihim, mereka. Jadi ini sangat, ini ya fatwa dari Siti Aisyah bahwa fenomena gempa itu sebetulnya bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi menurut Siti Aisyah ya, dalam hadisnya dari Anas bin Malik tadi, bahwa idas tabahu azina, apabila mereka itu orang-orang sudah membiarkan perzinahan berada di mana-mana, wasyaribul khumur, minum khamar, wadarabu bil ma'azib, bermain musik yang melalaikan ya, sehingga gharallah, Allah cemburu gitu ya. Gharallah azza wa jalla fis samai, Allah yang berada di atas langit itu cemburu, sehingga Allah nyuruh gitu ya kepada bumi, faqala lil ard tazalzali bihim, coba berguncang, lakukan untuk mereka ya. Fa'in tabu, kecuali kalau bertaubat, meninggalkan maksiat ya, wa naza'u, maka berhenti. Wa illa, kalau tidak mau berhenti, ahdamaha alaihim, maka Allah akan menghancurkan kepada mereka. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksa untuk mereka? Jadi ini hadisnya lumayan agak panjang ya, bahwa orang tadi bertanya lagi, yang laki-laki tadi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksa untuk mereka? Kemudian beliau menjawab, bal mau'izatun wa rahmatun lil mukminin. Itu adalah mau'izah, itu adalah nasihat ya, nasihat, peringatan. Mau'izah itu bisa peringatan, ini peringatan. Wa rahmat, dan rahmat, lil mukminin, bagi orang mukmin, wa nakalan wa azaban wa sukhtan ala kafirin, serta nakalan ini sebagai hukuman, azaban sebagai siksa, wa sukhtan ya, dan murka Allah ala kafirin, untuk orang-orang kafir. Nah, dari pernyataan Umar tadi ya, bahwa Umar, beliau memahami bahwa penyebab terjadinya gempa di Madinah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Madinah ya. Nah, pernyataan ini disampaikan kepada para sahabat, dan mereka pun tidak mengingkarinya ya, tidak ada yang menolak. Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan pemahaman Umar radhiyallahu an gitu ya. Dan ini hal yang semisal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah ya, dalam hadis Abi Hurairah, bahwa idza takhadal fai daulan. Ini karena sudah jam 6:02 ya, mau pada sekolah. Intinya seperti ini saja langsung. Jika harta rampasan perang dijadikan kas negara ya, kemudian jadi tidak lagi diberikan pada orang yang ikut berperang, berarti ada penyelewengan. Jika amanah itu dijadikan sebagai sebuah rebutan ya, kayak jabatan, sebuah rebutan, kemudian
jika jatah zakat dikurangi, selain ilmu agama juga banyak dipelajari, kemudian laki-laki taat kepada perempuan, sebaliknya bukan perempuan taat kepada laki-laki ya, bahwa idza takhadal fai daulan wal amanah mughniman wa zakatah mughraman wa ta'allam li ghairid din. Dan banyak yang mempelajari ya selain ilmu agama, yang dipelajarinya itu wa ata'ar rajul imra'atahu, dan ketika laki-laki taat kepada perempuan ya, kemudian juga memperbudak ibunya, kemudian orang lebih dekat kepada temannya dan menjauh dari ayahnya gitu ya. Banyak teriakan di masjid, yang memimpin suatu kaum itu orang yang fasik ya, yang bejat akhlaknya, yang memimpin masyarakat itu orang yang kurang agamanya gitu ya. Orang dimuliakan karena ditakuti ya pengaruh buruknya. Jika para penyanyi perempuan tampil di permukaan, homer diminum ya, dan generasi terakhir melaknat generasi pertama ya, sudah banyak melaknat para sahabat, maka bersiap-siaplah ketika itu dengan Allah akan kirimkan angin merah, gempa bumi, atau manusia ditenggelamkan, atau manusia diganti wajahnya, dilempari batu dari atasnya, dan berbagai tanda kekuasaan Allah atau musibah yang terus-menerus seperti ikatan biji tasbih yang putus talinya, maka biji ini akan lepas satu persatu. Nah, ini bahwa walaupun hadis ini gharib ya, hanya dari jalur ini, di hadis riwayat Tirmizi. Di intinya kita percepat bahwa gempa bumi itu termasuk di antara tanda kiamat. Hadis dari Abu Hurairah bahwa la taqumu sa'ah hatta yaqbidul ilma ya, bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu diangkat sama Allah, waktu semakin pendek ya, bahwa ya taqarrabaz zaman wa tuksir zalazil, banyak gempa bumi, bahwa kiamat itu terjadi ketika ilmu diangkat sama Allah, waktu semakin pendek, banyak gempa bumi, fitnah merajalela, banyak terjadi al-haraj ya. Pindah sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Al-qatlu, banyak terjadi pembunuhan gitu ya. Bahwa kita closing bahwa gempa bumi ini bukan hanya fenomena alam, bahwa sebagian orang tidak menerima ya ada pernyataan seperti ini, bahwa gempa bumi ini juga adalah peringatan dari Allah. Mereka beranggapan bahwa gempa itu sama sekali tidak ada kaitannya ya dengan perbuatan maksiat manusia. Kejadian ini banyak orang berpendapat bahwa murni fenomena alam gitu ya, bukan hukuman dari Allah. Nah, sehingga beristighfar itu bukan solusi yang tepat. Nah, ketika ada yang berpendapat seperti itu, bahwa kita jawab sesungguhnya Allah itu menjelaskan bahwa gempa bumi statusnya sama dengan fenomena alam yang lain ya. Allah ciptakan fenomena macam ini illa takhwifa tadi, untuk menakut-nakuti hambanya supaya mereka itu cepat-cepat meninggalkan maksiat dan cepat-cepat kembali kepada Allah. Bahwa pengetahuan kita tentang penyebab gempa ya tidak menihilkan bahwa ini merupakan bagian dari takdir Allah untuk hamba Allah ya, disebabkan dosa mereka. Sehingga maksiat itulah yang menjadi pemicu ya, sebab. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah ciptakan sebabnya dan Allah wujudkan akibatnya. Bahwa wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Bahwa jika kami berkehendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu ya, supaya mereka mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi terakhir, solusi ketika terjadi bencana, intinya bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah, memohon ampunan tadi ya, bahwa qul huwal qadir tadi ya, bahwa langsung saja ya ini karena sudah terlalu siang. Nah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan surat ya ke berbagai negara yang isinya bahwa sesungguhnya gempa yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah kepada hambanya, bahwa fa inna hadzal rajfu syai'un yu'atibullah azza wa jalla al-ibad
bahwa sesungguhnya gempa yang terjadi itu adalah teguran dari Allah kepada hambanya. Saya telah mengirim surat ya ke berbagai daerah, kata Umar bin Abdul Aziz, khalifah ya, bahwa ke daerah-daerah, berbagai daerah ya, untuk keluar pada hari tertentu. Barang siapa yang memiliki sesuatu, hendaklah dia sedekahkan. Jadi ketika terjadi itu banyak bersedekah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat dan mengingat nama Tuhannya kemudian sholat. Dan aku perintahkan mereka untuk mengatakan sebagaimana yang diucapkan Nabi Adam. Nah, ketika gempa ini harus banyak baca ini. Ini perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi antaranya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian aku perintahkan mereka juga mengucapkan doanya Nabi Yunus. Selain doanya Nabi Adam, Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita banyak maksiat dan dosa, dan kita memohon kepada Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk tadabbur hari ini. Ini juga doanya dihafalkan dan diamalkan ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang saya salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Fenty yang telah memberikan kajian hari ini. Semoga kita selalu ingat kepada Allah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, terhindar dari perbuatan maksiat, dan selalu bertakwa kepada Allah, sehingga kita terhindar dari bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan Bapak Ibu atas segala kesalahan apabila ada kata-kata yang tidak enak pada Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita tutup dengan doa menutup majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.